Hai, perkenalkan saya Glory Nomi Parusip dengan NIM 20M10116. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua mengenai sebuah teori, yaitu Interaction Analysis Theory. Interaction Analysis Theory atau yang bisa juga disebut dengan teori analisis interaksi merupakan sebuah teori yang termasuk ke dalam komunikasi kelompok. Studi tentang komunikasi kelompok ini sendiri telah dilaksanakan oleh para peneliti selama bertahun-tahun dan telah menghasilkan banyak variasi model, salah satunya yaitu variasi model linier. Model linier ini muncul pada akhir abad ke-20 dan menjadi model yang paling berpengaruh pada masa itu. Model teori yang dikemukakan oleh B. Aubrey Fisher termasuk ke dalam model linier komunikasi kelompok kecil. B. Aubrey Fisher merupakan seorang profesor komunikasi di Universitas Utah yang berlokasikan di Salt Lake City, Amerika Serikat. Ia juga merupakan seorang penulis buku, dan salah satu judul bukunya yang terkenal itu berjudul Small Group Decision Making. Aubrey Fisher bersama dengan Leonard House mengemukakan teori analisis interaksi berdasarkan hasil evaluasi teori dari Robert Wallace. Dalam teori analisis interaksi ini, Fisher dan House mengarah kepada pendekatan sistem human model atau model sistem manusia, yaitu sebuah model sistem yang tidak hanya berfokus kepada individunya saja, tetapi juga pada interaksi dan perilaku manusia itu sendiri. Bagi Fisher, interaksi atau perilaku manusia ini digolongkan menjadi dua dimensi yang berbeda, yaitu dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi memiliki pengertian pemberian respon atas pertanyaan seseorang atau sebuah komunikasi, sedangkan dimensi hubungan ialah tanggapan terkait komunikasi nonverbal terhadap orang lain. Nama saya Raka Bintang Ariska dengan NIM 20.M1.0066. Teori ini memiliki beberapa asumsi. Yang pertama dari perspektif mekanistis, yang menyebutkan mekanisme adalah kausalitas. Artinya adalah segala hal itu saling berkesinambungan. Yang terjadi sekarang akan berkelanjutan ke masa depan. Dan hubungan itu bersifat linier atau searah, dan juga bertahan lama, di mana pada salurannya melibatkan perilaku linguistik, seperti norma dan lain-lain. Dan implikasinya terjadi efek pada diri orang lain, di mana jika terjadi hambatan hanya mengakibatkan miskomunikasi, namun bukan menghentikan pesan tersebut. Yang kedua, dari perspektif psikologis, yang menyebutkan dalam komunikasi yang terpenting adalah komunikator dan komunikan, karena mereka menjadi fokus perhatian di mana rangsangan terus bertambah dan diseleksi oleh filter konsep dalam diri komunikator atau komunikan, di mana hal tersebut yang menjadi fokus komunikasi dan implikasinya adalah komunikan tidak mudah terpengaruh oleh sang komunikator. Yang ketiga, dari perspektif interaksional, yang menyebutkan interaksi sosial berkaitan dengan diri manusia, karena setiap manusia pasti memberikan respon atas tindakan orang lain, dan tindakan yang dilakukan oleh individu itu digunakan untuk mengembangkan potensi sosialnya atau beradaptasi dengan lingkungannya, yang implikasinya adalah tindakan sosial menciptakan pengalaman bersama. Yang keempat sekaligus terakhir adalah perspektif pragmatis, yang menyebutkan sistem informasi terbuka, di mana pertukaran informasi antara sistem dan lingkungannya terjadi bebas, di mana informasi menjadikan seseorang menentukan pilihannya, dan mengurangi ketidakpastian, di mana dalam interaksi komunikasi membentuk pola yang berfokus pada perilaku seseorang dalam sistem komunikasi, yang implikasinya adalah unsur penting perilaku komunikatif. Halo, perkenalkan, nama saya David Carlo Nathanael Pangaribuan dengan NIM 20.M1.0082. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai 4 tahap pada teori analisis interaksi. Yang pertama, tahap orientasi. Pada tahapan ini, seseorang individu akan berusaha untuk saling mengenal, saling menangkap perasaan anggota kelompoknya, dan mencoba menemukan peranan dan statusnya. Pada tahapan ini, seseorang masih mencari arah dan pengertian dalam pola komunikasi yang dilakukan. Dalam tahapan ini akan terjadi kecenderungan perbedaan pendapat. Yang kedua, tahap konflik. Tahapan ini merupakan tindak lanjut dari adanya perbedaan pendapat pada tahap pertama. Dalam situasi ini, terdapat peningkatan perbedaan antara satu individu dengan anggota kelompok lainnya. Setiap individu berusaha mempertahankan apa yang inginkan, sehingga cenderung terjadinya pengelompokan dan polarisasi. Yang ketiga adalah tahap pemunculan.
Pada tahap ini, setiap individu berusaha untuk mengurangi tingkat perbedaan pendapat. Tujuannya untuk mengurangi konflik. Namun, yang terjadi adalah individu sudah tidak lagi memiliki kejelasan dalam menentukan sikap. Pada tahap ini, seseorang akan mulai mengalami perubahan sikap, sehingga pendapat dan komentar menjadi tidak jelas dan bersifat ambigu. Yang terakhir adalah tahap penguatan. Pada tahap ini, keputusan kelompok menjadi lebih menguat dikarenakan para anggota berusaha untuk saling mendukung dan meminimalisir masalah, sehingga komentar dan situasi yang kurang baik akan mulai berkurang bahkan hilang. Dalam hal ini, akan ada saran bagaimana penyelesaian yang baik dan akan ada keputusan dari setiap anggota untuk memperkuat kelompok sehingga tidak lagi terjadi pecah belah, melainkan kelompok menjadi utuh. Nama saya Arum Yasmin Mahidara, NIM saya 20M10088. Adapun teori ini tuh memiliki kritik, yaitu dalam dunia nyata teori ini tuh hanya dapat digunakan secara setengah-setengah, karena teori ini tuh jika digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah tidak dapat atau hanya memiliki peluang yang kecil saja. Nah, karena teori ini tuh seperti gagal memunculkan masalah utama yang terjadi dalam sebuah organisasi. Dalam sebuah organisasi itu, proses pencapaian keputusan atau kesepakatan bersama itu adalah proses yang panjang dan sulit, karena masing-masing dari anggota itu tuh memiliki kayak pemikiran yang berbeda-beda. Dan pada teori ini tuh setiap anggota tuh seperti takut untuk menyuarakan gagasan mereka, sehingga terjadi miskomunikasi yang menyebabkan sulit tercapai tujuan utama. Fisher and Interaction Theory itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama untuk meredakan konflik, dan yang kedua untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, untuk mencapai dua hal tersebut itu ada beberapa proses yang harus dilalui. Yang pertama itu ada tahap orientasi, atau di mana terjadinya adaptasi antara satu anggota dengan anggota lain di kelompok tersebut. Yang kedua itu terjadinya konflik. Yang ketiga itu ada emergence, atau di mana antara satu anggota dengan anggota lain tuh sama-sama menurunkan ego agar tidak terlihat mendominasi. Nah, tahap terakhir itu ada reinforcement. Di tahap reinforcement ini mulai terjadinya kesepakatan di dalam kelompok tersebut. Nah, setelah melewati beberapa tahapan tersebut, harapannya ini anggota-anggota dalam kelompok tersebut memiliki hubungan yang semakin erat dan semakin harmonis. Halo, nama saya Diana Yuwulandari Hartoningrum. Saya NIM 20M10086. Jadi saya akan memberikan salah satu contoh Fisher Interaction Analysis. Jadi kita gambarkan ada satu konflik yang terjadi di suatu universitas, yaitu karena ada masalah fasilitas yang tidak memuaskan di universitas tersebut. Jadi, para mahasiswa berkumpul di satu aula untuk mencari ide dan solusi, untuk membuat mahasiswa lain sadar akan masalah itu dan sama-sama mencari solusi. Kelompok kecil tersebut berkumpul di dalam aula untuk menyusun rencana menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Pada tahap pertama, karena mereka sama-sama orang asing, belum saling mengenal, mereka mencoba untuk mendekatkan diri satu sama lain, berkenalan, dan beradaptasi dengan lingkungan baru mereka dengan cara memberikan respon yang baik terhadap satu sama lain. Di tahap kedua ini akan muncul sebuah konflik karena setiap masing-masing individu mencoba untuk menemukan solusi dari perspektif mereka masing-masing. Di dalam ini mereka akan saling berargumen, berpendapat, maka akan terjadi sebuah perbedaan pendapat dan argumen dari setiap individu. Jadi pada tahap ketiga ini, setelah mereka berkonflik, mereka pasti menemukan solusi, dan solusi yang didapat adalah mereka akan melakukan pemogokan karena mereka tidak mendapat fasilitas yang baik di kampus. Dan pada saat itu juga mereka menunjuk salah satu orang untuk menyampaikan pendapat mereka ke pihak kampus. Mereka menunjuk ketua mereka gitu. Pada tahap terakhir, semua anggota setuju dengan ide untuk menciptakan solidaritas dalam kelompok. Maka dari itu, kelompok yang sudah dibagi menjadi kelompok kecil yang lainnya itu setuju dengan ide pemogokan di dalam kampus untuk menciptakan kesadaran tentang ketidakadilan yang terjadi di dalam kampus tersebut. Jadi Sekian penjelasan tentang Fisher Interaction Analysis dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata. Terima kasih.